Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Restuti Fitria, SPTMP, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pakan, dan rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Habib, dengan kawan saya Erik Handoyo dan Hanif Alven Arfareza, ingin memaparkan hasil kerja kelompok kita yang berjudulkan peningkatan kadar lemak susu sapi perah dengan pemberian pakan konsentrat komersial dibandingkan dengan ampas tahu. Berikut penjelasannya. Poin pertama, pendahuluan. Selama ini pemberian pakan hanya terbatas pada rumput dan ampas tahu. Bertitik tolak dari masalah tersebut, peneliti mencoba dan memberikan pakan konsentrat komersial sebagai alternatif pemberian pakan tambahan. Diharapkan dengan pemberian pakan konsentrat komersial dapat meningkatkan kadar lemak susu. Pakan adalah bahan yang dapat dimakan dan menyediakan zat pakan untuk ternak. Bahan baku pakan adalah satu bagian komponen atau suatu penyusun dari suatu kombinasi atau campuran suatu pakan, mempunyai nilai nutrisi maupun tidak dalam pakan ternak, termasuk pakan tambahan, bahan berasal dari tanaman, hewan, atau hewan air, atau bahkan bahan organik atau anorganik lain. Pemberian pakan pada sapi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem pengembalaan atau pasture fattening, yang kedua kereman atau dry load fattening, serta kombinasi cara pertama dan kedua. Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot badan, dan pakan tambahan sebanyak 1-2% dari bobot badan. Sapi yang sedang menyusui atau laktasi memerlukan pakan tambahan sebesar 25% hijauan dan konsentrat dalam ransumnya. Tambahan bahan konsentrat pada pakan diberikan sebagai pilihan peternak sapi perah. Pemberian pakan konsentrat yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada hijauan ditujukan untuk memberikan peluang kepada ternak agar dapat memaksimalkan pertumbuhan atau produksinya. Menurut Siregar 1996, pemberian konsentrat yang baik adalah dengan bahan baik diolah setengah jadi atau bahan baku yang kandungan protein kasar minimal 18% dan total digestible nutrient atau TDN atau bahan makanan yang dapat dicerna tidak kurang dari 75%. Menurut Sutarno dan Adiarto pada tahun 2002, pemberian ransum dengan serat kasar antara 18-22%. Fungsi utama konsentrat adalah untuk mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan. Konsentrat komersial yang diberikan pada pakan mengandung bekatul, kalsium, molasses, bugil kedelai, garam, polard, mineral, vitamin, dan aroma. Pakan yang diberikan dalam penggunaan ini yaitu mengandung kandungan protein yang seimbang dan diperkaya dengan bypass protein, kandungan vitamin, dan diperkuat dengan vitamin E sebagai antioksidan yang berfungsi untuk mengontrol keutuhan sel, oksidasi, dan memiliki aroma yang spesifik sehingga dapat merangsang nafsu makan dan meningkatkan kualitas cerna pakan lokal dan rumput. Kandungan nutrisi pakan konsentrat komersial bentuk pelet untuk sapi yaitu mengandung protein sebesar 30,4%, lemak 13,5%, serat kasar 13,4%, abu 10%, kalsium 2,7%, serta bahan kering sebesar 91,3%. Itu adalah hasil dari analisis proksimat. Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan protein susu berkisar antara 3-5%, sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8%. Kandungan energi adalah 65 kilokalori dan pH susu adalah 6,7. Komposisi air susu rata-rata adalah
air sebanyak 87,90%, dan bahan kering sebanyak 12,10% yang terdiri dari lemak 3,45% dan bahan kering tanpa lemak sebanyak 8,65%. Bahan kering tanpa lemak terdiri dari protein 3,20%, laktosa 4,60%, dan vitamin, enzim, gas sebanyak 0,80%. Protein terbagi atas kasein 2,70% dan albumin 0,50%. Lemak susu terbentuk dari kira-kira 12,5% gliserol dan 85,5% asam lemak serta mempunyai berat jenis 0,93. Asam lemak susu berasal dari aktivitas mikrobiologi dalam rumen atau dari sintesis dalam sel sekretori. Laktasi adalah proses sintesis susu oleh sel-sel epitel glandula lactifera dan proses mengalirnya susu dari sitoplasma ke lumen alveoli serta pencurahan susu dari alveoli ke sisterna dan akhirnya keluar melalui puting. Pada peternakan modern, sapi perah dapat memproduksi 15.000 kg susu per laktasi atau 50 kg susu per hari. Periode laktasi pada sapi perah adalah induk sapi setelah beranak kemudian memproduksi susu sekitar 8-10 bulan. Produksi susu sapi semakin meningkat dari awal bulan laktasi sampai dengan bulan laktasi keempat, mengalami penurunan pada laktasi selanjutnya dan akhirnya mengalami dry periode masa kering selama 2 bulan sebelum melahirkan anak lagi. Sapi perah akan menghasilkan susu lagi setelah melahirkan pedet berikutnya. Selama periode laktasi, kandungan protein susu secara umum mengalami kenaikan sedangkan kandungan lemaknya mula menurun sampai bulan ketiga laktasi kemudian naik lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan konsentrat komersial pada produksi dan kadar lemak susu dibandingkan ampas tahu. Pengaruh periode laktasi berbeda pada produksi dan kadar lemak susu dan ada atau tidaknya interaksi antara pemberian pakan konsentrat dengan periode laktasi pada produksi dan kadar lemak susu. Materi dan metode penelitian ini dilakukan di peternakan Haji Huda Desa Taman Kecamatan sepanjang Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2012. Pada pemeriksaan sampel susu, penelitian dilakukan di KUD Kletek, Jalan Raya Kletek 96, Desa Taman, Sidoarjo. Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi perah betina beranakan Friesian Holstein dengan periode laktasi ke-2 sampai ke-5 dengan berat badan rata-rata 400 kg. Jumlah sapi yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 8 ekor yang terbagi menjadi 4 ekor pada periode laktasi ke-2, ke-3, dan 4 ekor pada periode laktasi ke-4 dan ke-5. Selanjutnya, bahan konsentrat yang dipakai adalah pakan konsentrat komersial dari PT Wirivi Sakti, rumput lapang dan ampas tahu. Kandang untuk setiap ekor sapi luas 1-3 meter dengan menggunakan sistem head-to-head yang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. Lantai kandang terbuat dari beton dengan kemiringan 2-5 derajat ke arah selokan dan beralasan karpet ban. Ukuran kandang untuk 8 ekor sapi adalah 10x3 meter. Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk analisis lemak menggunakan Lactoscan. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu, terdiri dari tahap adaptasi 1 minggu dan tahap percobaan 2 minggu. Ransum yang diberikan dihitung berdasarkan kebutuhan protein dan energi pada sapi perah berdasarkan berat badan 400 kg, produksi susu 10 liter per hari, dan kandungan lemak susu 3%. Pakan yang diberikan ada 2 macam, yaitu ampas tahu dan konsentrat komersial pada periode laktasi ke-2 dan ke-3, periode laktasi ke-4 dan ke-5. Perincian mengenal pemberian pakan terhadap masing-masing perlakuan adalah sebagai berikut. PAL 1.
pakan ampas tahu pada periode laktasi kedua 3. PAL2 pada ampas tahu pada periode laktasi 4-5. PKL1 pakan konsentrat pada periode laktasi 2 dan ketiga. PKL2 pakan konsentrat pada periode laktasi 4-5. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari. Untuk hijauan diberikan setelah proses pemerahan, sedangkan konsentrat maupun ampas tahu diberikan saat pemerahan berlangsung. Pemerahan dilakukan pada jam 5 dan jam 4 sore. Perincian mengenai perlakuan pada pakan adalah sebagai berikut. P1 40 kg rumput gerinting plus 22 kg ampas tahu per hari, dan P2 40 kg rumput gerinting plus 2,9 kg konsentrat komersial per hari. Waktu pemberian kedua perlakuan pakan tersebut dilakukan setelah pemerahan. Pemerahan dilakukan jam 4 dan jam 3 sore. Ampas tahu dan juga konsentrat komersial diberikan sebelum pemberian rumput gerinting. Ampas tahu diberikan secara komboran, sedangkan konsentrat komersial diberikan kering. Pemberian air minum untuk setiap kali makan sebanyak 25 liter per ekor sapi. Pengambilan sampel susu dilaksanakan pada 7 hari terakhir masa percobaan pakan. Sampel susu diambil sebanyak 250 ml pada pagi hari dan sore hari. Kadar lemak susu dihitung per ekor sapi setiap hari dengan menggunakan laktoscan selama 7 hari. Rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan adalah percobaan faktorial dengan rancangan acak lengkap. Percobaan terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor pakan terdiri dari 2 macam, yaitu rumput dengan ampas tahu PA dan rumput dengan konsentrat PK. Faktor kedua adalah periode laktasi laktasi 4-5 L2, sehingga diperoleh perlakuan sebanyak 2 kali 2 dengan masing-masing perlakuan diulang 2 kali, sehingga ada 8. Analisis data. Dari yang diperoleh dianalisis dengan metode ANOVA menggunakan perangkat Windows SPSS. Selanjutnya, untuk perbedaan rata-rata di antara perlakuan diuji dengan uji jarak Duncan menurut Kusiningrum 2008. Hasil dan pembahasan. Tabel rata-rata dan standar deviasi kadar lemak susu pada pagi hari. Pada L1 periode laktasi 2-3 menghasilkan 3,86 kurang lebih 0,37. Lalu untuk PK menghasilkan 0,53 kurang lebih 0,50. L2 periode laktasi 4-5 menghasilkan 3,83 kurang lebih 0,29 dan PK 3,63 kurang lebih 0,24. Lalu untuk hasil pembahasan rata-rata dan standar deviasi kadar lemak susu pada sore hari, pada L1 periode laktasi 2-3 menghasilkan 3,54 kurang lebih 0,35 dan PK 3,40 kurang lebih 0,51. Sedangkan pada L2 periode laktasi 4-5 menghasilkan PA 3,76 kurang lebih 0,27 dan PK 0,56 kurang lebih 0,22. Superskrip berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan berbeda nyata. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa kadar lemak susu pada pagi hari didapatkan perbedaan yang nyata terhadap laktasi dan tidak terjadi interaksi antara pemberian pakan dan laktasi. Data kadar lemak susu pada pagi dan sore dapat dilihat pada tabel F. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa kadar lemak susu sapi perah pada sore hari tidak didapatkan perbedaan yang nyata terhadap pakan, tetapi didapatkan perbedaan yang nyata terhadap laktasi antara pemberian pakan dan laktasi. Setelah dilakukan uji Duncan, maka pada tabel dapat dilihat bahwa PAL2 menghasilkan kadar lemak yang tertinggi, sedangkan PAL1 menghasilkan kadar lemak yang terendah. Dari hasil kandungan lemak susu pada sapi yang diberi pakan konsentrat dibandingkan ampas tahu, dapat diketahui bahwa pemberian pakan ampas tahu terbukti dapat menghasilkan kadar lemak yang tinggi. Dalam penelitian ini juga didapatkan perbedaan yang nyata terhadap laktasi. Laktasi 4-5 terbukti dapat menghasilkan kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan laktasi 2-3.
Meningkatnya produksi susu sampai dengan sekitar 6 sampai 8 minggu laktasi, kadar lemak susu akan mengalami penurunan dan akan meningkat kembali pada akhir laktasi. Peningkatan ini adalah sekitar 0,5 sampai 1,5% dibandingkan dengan kadar lemak susu pada permulaan laktasi. Kadar lemak susu pun mengalami perubahan, walaupun perubahan ini kecil. Perubahan yang terjadi sekitar 0,03% dari satu laktasi ke laktasi berikutnya, dan perubahan ini berlangsung sampai tercapainya puncak produksi laktasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan konsentrat komersial tidak dapat meningkatkan produksi maupun kadar lemak susu dibandingkan dengan ampas tahu. Yang kedua, periode laktasi ke-2-3 tidak dapat meningkatkan kadar lemak susu pagi, tetapi dapat menghasilkan meningkatkan kadar lemak susu sore dibandingkan dengan laktasi 4-5. Yang ketiga, Demikianlah tidak yang dapat terjadi interaksi kami antara pemberian sampaikan. pakan konsentrat komersial dengan periode Atas laktasi perhatiannya pada kami kadar lemak ucapkan terima susu kasih. sapi perah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.